Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika, NIM 24181026 dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai integritas dalam praktik kesehatan masyarakat, menjaga kepercayaan publik, menganalisis pentingnya nilai integritas dalam pengambilan keputusan kesehatan, dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Baiklah teman-teman, langsung saja pada materinya. Untuk kita ketahui bersama bahwa kesehatan masyarakat adalah upaya terorganisir dari masyarakat, institusi, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pencegahan penyakit. Namun, keberhasilan upaya ini tidak hanya bergantung pada keahlian, teknis, dan sumber daya, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika, khususnya integritas. Secara umum, integritas didefinisikan sebagai kesatuan antara kata, sikap, dan tindakan yang selaras dengan prinsip moral dan etika. Dalam konteks kesehatan masyarakat, integritas berarti pertama, kejujuran dalam penyampaian data dan informasi. Kedua, konsistensi dalam tindakan profesional. Ketiga, keterbukaan terhadap kritik dan akuntabilitas. Dan yang keempat, penolakan terhadap konflik kepentingan dan manipulasi kebijakan. Ada beberapa pentingnya integritas dalam pengambilan keputusan kesehatan. Yang pertama, menjamin objektivitas dan profesionalisme. Keputusan dalam bidang kesehatan harus berbasis bukti. Tanpa integritas, kebijakan bisa disusupi oleh kepentingan non-ilmiah seperti tekanan politik, keuntungan ekonomi, atau agenda pribadi. Misalnya, rekomendasi penggunaan obat atau vaksin berdasarkan uji klinis, bukan tekanan industri farmasi. Yang kedua, menghindari konflik kepentingan, yaitu merupakan ancaman serius bagi integritas kebijakan kesehatan jika pengambilan keputusan memiliki keterikatan finansial atau politik atau pihak tertentu. Keputusan yang diambil bisa merugikan masyarakat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, yaitu integritas menuntut setiap keputusan dijelaskan secara transparan, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui dasar pengambilan keputusan seperti alasan dibalik pembatasan sosial, alokasi anggaran kesehatan, dan rekomendasi vaksin. Dan yang keempat, menjaga konsistensi dan adil sangat penting dalam menjaga ras kepercayaan jika masyarakat melihat adanya ketidakadilan. Misalnya, layanan kesehatan yang hanya tersedia untuk kalangan tertentu, maka mereka akan kehilangan kepercayaan dan enggan berpartisipasi dalam program kesehatan. Selanjutnya, ada beberapa dampak integritas terhadap kepercayaan masyarakat, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat, penerimaan yang lebih terhadap kebijakan, penguatan resiliensi sosial, dan penurunan disinformasi dan hoaks. Selanjutnya, ada beberapa rekomendasi penerapan nilai integritas dalam sistem kesehatan.
Yang pertama, pendidikan dan pelatihan etika kesehatan, yaitu integritas harus ditanamkan sejak dini dalam pendidikan tenaga kesehatan dan aparatur publik. Yang kedua, pembuatan kebijakan berbasis bukti, yaitu setiap kebijakan harus melalui proses ilmiah dan konsultasi publik. Yang ketiga, transparansi dan keterbukaan informasi yang akurat dan terpercaya. Yang keempat, pengawasan independen, yaitu diperlukan lembaga pengawasan independen untuk menghindari praktik korupsi dan konflik kepentingan. Dan yang kelima, sanksi tegas terhadap pelanggan etika, yaitu pelanggan terhadap nilai integritas harus ditindak untuk menjaga akuntabilitas sistem. Baiklah teman-teman, untuk kita ketahui bersama bahwa kesimpulan dari materi ini adalah integritas bukan hanya elemen moral, melainkan kebutuhan mendasar dalam praktik kesehatan masyarakat. Nilai ini menjadi penopang kepercayaan publik, menjamin pengambilan keputusan yang adil dan rasional, serta bias melindungi masyarakat dari kebijakan yang bias atau merugikan dalam menghadapi kesehatan global. Integritas bukan pilihan, tetapi keharusan dengan menjadikan integritas sebagai pedoman utama sistem kesehatan tidak hanya akan lebih efisiensi, tetapi juga lebih manusiawi, adil, dan terpercaya. Baiklah teman-teman, hanya ini yang dapat bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.